Allahumma salli ala
Kelewat. Pak. Kelewat ya, Pak? Kelewat. طلع البدر
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشق، فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورفقا، صل على محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار جراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق، اقرأ اقرأ يا محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. يا طيبة جئتك صعبا برسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد، يا طيبة جئتك صعبا برسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله.
الحساب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما sama-sama Qamarun.
وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus yang meriah kepada grup selawat Zawiyah Nurun Nabi Aceh. Yang kacang. Kacang apa? Adik. Ah, kacang. Ini mau. وأصيلا
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Samad MC4 kepada beliau dengan penuh rasa hormat kita persilakan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang indah batu manikam, jangan diletak di tengah taman. Dari bunyi sambutan salam sepertinya belum makan. Apa kabar semuanya, sehat? Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Dari bunyi jawaban yang terakhir itu yang paling kuat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apapun yang terjadi, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sendal hilang, masih syukur sendal hilang. Orang lakinya hilang, larikan pelakor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Maghfuran lakum, kata Nabi meriwayatkan hadis. Ketika selesai majlis ilmu, maka malaikat diturunkan Allah berkata, berdirilah kamu, maghfuran lakum. Saat berdiri itu dosa-dosamu berguguran, sehingga pulang ke rumah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Bagaimana kalau sebelum pengajian sudah berdiri, Pak Ustaz? Berarti sebelum pengajian itu dia sudah berdiri, selesai pengajian dia berdiri,
maka lepaslah segala dosa-dosanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang belum bertobat, banyak silap, banyak salah. Kapan lagi bertobat? Mandi tobat. Di mana mandi tobat? Di belakang. Saya tadi sempat heran. Biasanya kalau tausiah itu saya naik ke atas pentas, duduk, bersandar, meluruskan tulang belakang. Kenapa lah di sini kami tak dipersilakan naik ke atas? Rupanya takut ke belakang jatuh. Sakitnya tak seberapa, malu viral karena kamera streaming. Ustaz Somad saat bersandar terjungkal ke sungai. Alhamdulillah. Inilah jamaah. Saya bilang terjungkal bukan dia harus sedih, tawa pula. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut nama dia. Kalau tidak disebut namanya, majelis kita ini menjadi majelis antanajifah, majelis bangkai, majelis busuk dan berbau. Dengan menyebut namanya, majelis ini berubah menjadi majelis rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini yang di samping saya ini namanya ketua tim UAS, tim ujian akhir semester. Kalau UAS itu Ustadz Abdul Somad. Biasanya sebelum UAS itu ada pertengahan semester, namanya Ustadz Tengku Somad UTS. Samping inilah tim UAS yang mengatur semua jadwal Abdul Somad. Masjid manapun, organisasi manapun, jamaah manapun, pejabat manapun yang undang, kalau tidak izin dia, cuma dua, izin Allah dan izin dia. Nah, ini namanya Tengku Haji Nazaruddin Yahya LC. Beliau senior saya ketika di Al-Azhar Kairo Mesir. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat badan. Di sebelahnya ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Ustadz Tengku Haji Muhammad Fadilah. Di sebelahnya inilah ketua BKM Masjid Haji Kecil Lemik, namanya Haji Muhammad Kamaruzzaman. Kamar artinya bulan, zaman masa, waktu diterangi oleh rembulan. Itulah dia Kamaruzzaman. Panggilan Bang Mehmet. Dengan segala kerendahan hatinya, setiap saya datang ke Nangro Aceh Darussalam, dia yang menjemput ke airport, dia yang mengantar, dia yang bawa ke tempat pengajian, mengantuk, lelah, capek, terus dia menyetir. Itulah mengapa kedua orang ini senyum, dia senyum juga, cuman giginya tak nampak. Dia sedang letih. Kita doakan Bang Mehmet panjang umur sehat badan. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Kenapa Ustaz sebut yang namanya ini saja? Dan ini yang ada gambarnya di sini. Ada bersama kita Ustaz Zul Arafah. Kalau melihat beliau, ingat kita mati. Karena beliau selalu ceritanya mati. Kalau melihat beliau, ingat kita kepada Allah. Karena beliau selalu membimbing zikir kepada Allah. Mudah-mudahan Ustaz Zul panjang umur sehat badan. Ustaz Zul Arafah. Arafah tempat kami belajar dulu pesantren Darul Arafah. Ada juga hadir bersama kita pada saat ini Al-Mukarram Ustaz Tengku Fadil Rahmi. Beliau wakil kita di Senayan, senator, anggota DPD RI dari Nangro Aceh Darussalam. Ini kalau saya sebutkan satu azan subuh baru selesai. Jadi biar supaya adil rata semuanya, saya sebut pakai jurus pamungkas hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang berseragam maupun tidak berseragam,
Bapak Babinsa, Bapak Babin Kaptimas, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, siapapun yang hadir malam ini, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Umur boleh pendek, usia boleh terbatas, tapi amal tak putus dengan kematian. Dari mana Ustaz tahu? Nabi mengatakan, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, bana Allah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Masjidnya di pinggir jalan, subuh orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, Ramadan, tarawih, Idul Adha, Idul Fitri, istisqa, minta hujan, khusuf, gerhana bulan, khusuf, gerhana matahari, khusuf, gerhana matahari, khusuf, gerhana bulan. Maka tidak ada putusnya. Kalau mau punya amal tidak putus sampai hari kiamat, bangunlah mas. Seperti yang dilakukan oleh almarhum Tuan Haji Harun Kecil Lumik, membanggakan orang tua. Untuk almarhum beserta orang tua kita yang sudah mendahului, untuk mereka semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia, dijauhkan dari azab, keluarganya sampai hari kiamat dijadikan anak cucu keturunan soleh dan solehah insyaallah. Amin ya rabbal. Pelajaran berharga yang kita ambil malam ini, kalau mau setelah kita mati anak cucu kita tetap sholat, jamaah tetap ramai, dibacakan Al-Fatihah, bangunlah masjid. Siap bangun masjid? Ini menunjukkan orang Islam mesti berusaha, orang Islam mesti kaya, orang Islam mesti bisnis. Betul? Jadi kalau ada orang Islam ditanya, apa bisnismu? Ustaz Somad tadi sebelum ke masjid dalam perjalanan dari airport ke Banda Aceh melihat kebun yang hijau terhampar. Nampak? Itu Ustaz punya orang semua. Mudah-mudahan anak-anak muda ini punya kebun sawit sejauh mana-mana. Punya kebun karet tidak habis sampai 7 keturunan. Anak cucunya semuanya kaya raya insyaallah. Amin. Mau masuk surga, bangun masjid. Mau dapat tempat dalam surga, bangun masjid. Mau dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah. Seperti ini dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa membangun masjid kalau bukan orang yang mapan ekonominya? Betul? Siapa yang bisa menyantuni anak yatim kalau bukan orang yang lapang rezekinya? Makanya dalam Islam diajarkan keluar dari masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku limpahan rezekimu ya Allah. Ya Allah, yang pada hari ini belum kau bukakan pintu rezekinya, bukakanlah pintu rezeki anak-anak muda ini ya Allah. Kenapa usah doakan yang muda saja? Yang tua banyak-banyak istighfar. Oh, Ustaz Somad ini menyepelekan orang tua. Orang tua ini kebutuhannya tidak terlalu banyak. Makan nasi tak boleh terlalu banyak, diabetes mellitus. Minum gula tak boleh terlalu banyak, nanti kena kencing manis. Minum susu tak boleh, kolesterol. Makan daging, darah tinggi. Maka anak muda ini yang perlu banyak-banyak rezekinya. Betul? Betul pula kata dia. Jadi jangan bilang betul, tersinggung orang tuamu. Mendengar ceramah Ustaz Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung pulang tiba.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah anak muda punya cita-cita, nah inilah anak muda calon pemimpin masa depan insyaallah. Di hadapan saya ini adalah orang-orang kaya insyaallah. Tahun 2050. Lama kali Pak Ustaz. Iyalah, dia masih kecil lagi, masih kelas 2 SD. Dari mulai poli mengaji tadi. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Begitu saya mau lewat, nyuluhnya tangan. Salah, saya salah, saya tariknya pula. Buat tenaga jalan saya. Inilah anak muda yang akan membangun masjid megah di masa akan datang. Abdul Somad membacakan hadisnya untuk jamaah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, Allah misbahu baitan fil jannah, dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Tapi almarhum buat Haji Harun kecil ini, beliau tidak tabligh akbar, beliau tidak ceramah, langsung dibangunnya tanpa membacakan ayat, tanpa membacakan hadis, langsung dengan hartanya. Kalau begitu mana yang lebih mulia, langsung membangun atau ceramah? Bingung sebagian jamaah yang menjawab. Hebatnya orang hebat aja ini. Kalau dia foto itu pasti tahu sampai. Jangan macam tempat lain. Pas lagi kita berteriak, harus berikut. Foto itu jadi bahan orang untuk ngejek kita di medsos. Dipakai buzzer untuk ngejek-ngejek Abdul Somad. Alhamdulillah. Makanya tadi pas saya sedang makan, berapa kali tadi makan? Apa kata panitia? Pak Somad lagi makan, jangan difoto. Maksudnya jangan Ustaz sedang menyuap. Ada beberapa aturan yang tak boleh. Pertama, waktu Ustaz sedang makan, bukan hanya Ustaz Muhammad, siapapun Ustaz, karena itu tidak baik. Karena zaman medsos ini luar biasa, diedit orang lagi nanti. Anda tahu rasanya putus cinta? Lihatlah foto ini. Dimemekan orang nanti. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau foto sama jamaah, mohon maaf ibu bapak, makanya tim yang dipimpin Ustaz Nazar ini ketat luar biasa. Ibu-ibu, foto jangan dekat sama, mesti ada laki-laki karena laki-laki ini kawal. Fokus jangan laki-laki ini. Rupanya kalau perempuan kesampaian nanti yang orang dan orang udah buka cabang biasa. Nah, ini ustaz-ustaz ini mesti kita jaga. Ustaz Zulkarnain mesti kita jaga, betul. Ustaz Somad mesti kita jaga, betul. Ustaz Somad dijaga sama Bang Memet, dikasih ini rompi anti apa ini? Anti banjir. Khawatir Ustaz Somad ini nanti akan terancam nyawanya, maka dikasih dia senjata. Nah inilah dia rencong. Begitu dari turun dari mobil, saya tengok orang main penjemput, langsung saya pegang dada saya. Bukan jantung saya sakit, takut saya ini lepas. Makanya mau turun tadi berdesak-desakan itu, lepas itu mana? Lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada anak muda bawaannya lemah, letoy, lesu, lulai, loyo, tak usah dikasih motivasi. Tolong usah kasih motivasi anak muda saya ini. Tak usah kita motivasi, bawa aja, ajak makan, minum, udah kenyang kan perutnya, silakan. Tak ada gunanya dia hidup di Banda Aceh ini, buat macet jalan aja, buat semangat dunia ini aja. Anak muda harus semangat, betul. Saya kalau tausiah
suara saya menggelegar, bukan karena saya ceramah, suara bersemangat, bukan. Sistemnya mantap. Apalagi mampu ya ini, Masya Allah. Sampingkan terangnya silau mata. Ada maksud saya menjelaskan kalau mata saya ke sana, jangan curiga saya melihat. Ini nggak jelas kan? Kunang-kunang melihat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak orang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, tidak punya apa-apa. Ini pembodohan sejarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Khadijah penasaran, barang yang dibawa Nabi lagu keras. Kalau ada orang lain membawa biasa saja, tapi barang yang dibawa anak muda ini kenapa lagu terus? Akhirnya dia panggil, siapa anak muda yang membawa barang ini? Kenapa lagu terus? Mana orangnya? Aku penasaran. Akhirnya dibawalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina wa Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana orangnya yang setiap kali bawa barang ini lagu keras, lagu terus, laris, orang beli, mana dia? Dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu melihat Nabi, Pamarun Sinnan Nabi Pamarun Wajamil Sinnan Nabi Wajamil. Pamarun, dia bagaikan rembulan di tengah malam yang gelap. Kalau matahari agak tajam cahayanya, tapi Nabi Muhammad SAW adalah rembulan. Akhirnya beliau pun menikah dengan Khadijah dengan mahar Isrina Bakarah, 20 ekor unta muda kali 50 juta, 1 miliar. Kira-kira anak muda kalau nikah maharnya 1 miliar, orang kaya orang miskin. Adik-adik mau nikah maharnya 1 miliar? Nampaknya ke laut nanti untuk saya tahu itu tak jantungan baru lihat Rohman. Untuk mengimbanginya, menetralisir riwayat ini, saya bacakan satu hadis. Perempuan yang paling baik, perempuan yang paling bagus, aqalluha mahran, perempuan yang paling murah maharnya. Tunjukkan kali tak berduit. Semangat pula itu. Kalian mau menjadi perempuan yang terbaik, jangan minta mahal-mahal. Ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba datang seorang perempuan berdiri. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi, inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku untukmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lain padang, lain belalang, lain lubung, lain ikannya. Selama saya menyampaikan tausiah, belum pernah ada perempuan yang berdiri dan berkata, inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Ya Allah, jangan sampai ada yang begini. Inni wahabtu laka nafsi, aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi terus menyampaikan tausiahnya, Nabi terus menyampaikan ceramahnya, Nabi terus menyampaikan hadis-hadisnya. Lalu karena Nabi tak ada respon, berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, aku. Lalu apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kau ada mahar untuk menikah dengannya? Kata Nabi, pulang sampai ke rumah dia cari kain, dia bawa. Ada 1 kain ya Rasulullah. Bawa plastik. Kata Nabi, kain itu berapa? Kalau kainnya cuma 1, nanti kau pakai, istriku pakai, kau pakai apa? Tak mungkin kau soal pakai kolor. Itu
Lalu dia pulang ke rumah mencari-cari cincin-cincin. Cincin besi tak ada, parah. Cincin besi tak ada, cari-carinya tak ada cincin besi. Ustaz Somad, dua cincin besi dikasih. Lalu kemudian dia pulang, tidak ada ya Rasulullah. Akhirnya Nabi berkata, hal ma'aka minal Quran? Ada kau hafal Quran? Lalu dia bilang surat kada wa surat kada wa surat kada. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Quran itu tak pernah hafal semua. Beberapa surat pendek aja. Lalu apa kata Nabi? Di majelis itu langsung menikah dengan Nabi. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mengajarkan Al-Quran. Setuju? Harapkan sudah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Amma Yatasaalun. Wajarkan engkau dengan menikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan Wadduha. Itu pun semua la haula wala quwata illa billah. Orang Aceh, negeri yang religius, Serambi Maka, pertama kali Islam datang ke Nusantara. Yang bersyahadat adalah 1, 2, 9, 7. 1, 2, 9, 7. Apa itu? Itu tertulis di batu nisan meninggalnya Al-Malik Soleh, seorang raja yang soleh. Karena susah orang Indonesia bilang Al-Malik Soleh, maka disebut siapa ini? Malikul Soleh. Tertulis di batu nisannya 1297. Artinya apa? Sekarang sudah tahun. Kalau belum makan malam dulu ya. Sekarang sudah 2022, 800 tahun yang lalu orang Aceh sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di pada mahsyar insyaallah. Allahu Akbar. Sekarang banyak orang menikah. Aku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Bukan begitu memuliakan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran, membacanya dengan tajwidnya, idghamnya, gunnahnya, qalqalahnya, bayatinya, sobanya, sikanya, nahawannya, harganya. Sebab tilawatul Quran internasional dari Sabang sampai Papua sampai Merauke ke Maroko. Mereka tetap sadar bahwa yang akan mereka bawa mati nanti inilah yang amal masjid yang mengalir sampai hari kiamat. Maka kalau ada tanah kosong, wakafkanlah untuk bangun masjid. Siap? Semua itu ada tanah kosong saya wakafkan. Tanah siapa kata? Tidak bisa mewakafkan tanah yang tak jelas pemiliknya. Empat kesalahan wakaf. Yang pertama, waqif, orang yang berwakaf. Yang kedua, mawquf alaih, yang menerima wakaf. Yang ketiga, mawquf bih, benda yang diwakafkan. Yang keempat, ada ijab dan qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk bangun masjid. Maka begitu diwakafkan, la yuhadu, tanah tak bisa dihibahkan, wala yurathu, tak bisa diwariskan, wala yubahu, tak bisa diperjualbelikan. Tanah sejauh mata memandang. Begitu meninggal dunia, tanah itu dibagi-bagi untuk istri 1/8, anak laki-laki 2 kali bagian, anak perempuan 1 bagian. Anak tak terlalu ganas, menantu ini kan habis semuanya. Istri yang hari ini
jiwa siang dan malam terbayang-bayang, maka kita kenyang tidur tak lelap. Berengkap. Begitu romantis dengan Allah, dia akan ingat kronis. Dia raga dulu jauh. Betul Bu? Kampung sini enggak? Hah? Perlu suji enggak? Ya. Jelas? Kurang jelas tadi? Korek telinga begini. Diganti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada tanah yang tak bisa dibagi kepada ahli waris, yang tak bisa dijual, yang tak bisa dihibahkan. Mana dia? Tanah Masjid Haji Kecil. Cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya 4. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Orang yang cerdas kata Nabi, Al-Qayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, dia tekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan setelah dia mati menghadap Allah. Saya sudah banyak ketemu manusia yang unik-unik di dunia ini. Ketemu dengan orang dibangun rumah megah mewah sampai hampir sebesar lapangan sepak bola, sampai akhirnya masuk ke dalam rumah itu kena rematik sakit tulang. Begitu orang masuk ke dalam rumah, ceritakan ini mamornya dari Itali, ini dari Turki. Senang sekali dia orang terkagum-kagum masuk ke dalam rumah, semua seperti lihat kucing angkor. Ini bawa belum ayo. Ah. Kalau buat haji haram kecil cerdas, kayis, luar biasa. Rumahnya luar biasa saja. Yang dibuatnya luar biasa. Hancur orangnya. Semua orang yang melihat masjid ini pasti akan menggelengkan kepala. Apa yang digelengkan? Berapa ini masjidnya kata dia. Dan setiap anak-anak yang hadir di sini, mereka pasti akan berniat, aku nanti akan membangunkan masjid untuk ayahku, akan membangunkan masjid untuk ibuku. Yang belum terpikir, malam ini berpikir. Yang sudah berpikir, segera wujudkan. Yang belum terpikir, malam ini mulai. Yang sudah aku kasih tahu, enggak juga berpikir. Enggak ada. Itu sekedar perubahan dari hati yang sedang mulai. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, niat saya tidak jahat, tak ada keuntungan apapun bagi saya mengingatkan ini. Kita hanya akan mengingatkan saudara kita, makin banyak masjid, makin ramai orang sholat, makin banyak tabligh akbar. Mudah-mudahan ibu punya anak, anak ibu bangun masjid untuk ibu, insyaallah. Amin. Setelah anak ibu bangun masjid, nanti indah dibuatnya tabligh akbar. Masjid itu dibangun tahun 2050. Sudah tabligh akbar di tahun 2050, memasuki tahun 2051. Bersama. Ibu-ibu ini ada beberapa orang yang masih hidup, paling banyak dosanya. Mungkin saya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya waktu itu masih hidup. Kenapa Ustaz masih hidup? Terserah. Bilang mati, bilang sakit. Hidup dan mati kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang divonis dokter katanya mati, sampai sekarang tak mati-mati. Dokter itu sudah mati dulu. Berapa banyak orang yang dikatakan nyawa kau tak lama lagi, rupanya sampai hari ini sehat walafiat. Tapi kalau Allah SWT, almarhumah emak saya dalam keadaan hamil diperiksa sama bidan, kata bidan anak yang di dalam kandungan ini sudah mati. Dibawa ke bidan beranak, kata bidan ini di dalam ini sudah mati. Akhirnya datang almarhumah emak saya menemui Syekh Muhammad Ali. Kata dia, kau banyak-banyak baca ayat ini. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul 'alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin
حسن وأنبتها نباتا حسنا فكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Setelah itu kau tariklah nafas panjang-panjang, seakan-akan kau niatkan kepada Allah, masuklah ayat-ayat itu ke dalam tarikan yang panjang. Setelah itu tak lama anak itu pun lahir. Siapa nama anak itu? Dokter-dokter juga bilang yang mati. Sudah tak ada lagi dari mati orang. Aku masih hidup lagi. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berharap pada yang ada, jangan putus harap pada yang tidak ada. Andai belum ada, andai kau lahir sebagai yatim, tak ada ayah, piatu tak ada ibu, masih ada Allah. Kalau Allah mau, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Apakah buat Haji Harun kecil lumik melihat kita pada malam hari? Wa qul i'malu, beramallah. Siapa yang akan melihat amal kamu? Tiga. Allah melihat. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Wal mu'minun. Apa kata ahli tafsir? Di antaranya Imam Abul Fida Ismail Ibn Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, yang akan melihat amal manusia itu tiga. Pertama, Allah. Percaya amal kita ini dilihat Allah. Percaya. Yang kedua, Rasulullah. Rasulullah melihat amal kita ini. Yang ketiga, wal mu'minun. Maka kata Imam Ibn Katsir, yang dimaksud dengan al-mu'minun, orang tua yang sudah meninggal melihat amal anaknya. Maka almarhum Tuan Haji Harun kecil malam ini melihat amal anaknya, tersenyum dia melihat kita beramai-ramai di halaman Masjid Haji kecil begini. Allahu Akbar. Betapa seorang tua dikabarkan melihat amal anaknya ramai di tanah lapang. Apa kata malaikat? Itulah anakmu, anakmu sudah ramai. Mengapa mereka ramai? Melihat Argentina dan Prancis. Belum tentu bangga orang tua, kecuali Maroko yang dia. Tapi malam ini mereka datang. Apakah karena ada bola? Tak ada. Apakah ada artis dangdut di atas pentas? Oke, kita kerahkan barang. Tak ada. Malam ini yang dibacakan ayat-ayat Allah, yang dibacakan hadis-hadis Rasulullah, yang dibacakan ayat Quran. Maka orang tua tersenyum bangga dengan amal anaknya. Mudah-mudahan anak kita nanti bangunkan masjid untuk kita. Mudah-mudahan setelah kita meninggal dunia, anak kita mengundang ustaz mengadakan tabligh akbar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan. Mudah-mudahan setelah kita meninggal, ulama, tentu, abu, abi, abadi, walid berkumpul semuanya, dan mulut-mulut yang barokah itu mendoakan kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad, ya, gimana rasanya pakai rompi? Biasa orang ceramah pakai sobat, pakai rompi malamnya bagaimana rasanya? Satu kata, panas. Gimana rompi malam ini? Saudara kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya masjid di tepi jalan lintas, mobil lewat pagi petang, sepeda motor. Untungnya apa? Memangnya kalau jam 8, jam 9 mana ada sholat Pak Ustaz? Orang sholat duha. Jam 10, jam 11 sholat apa? Orang tetap akan mampir. Lihat aja pagi petang siang malam, ada sepeda motor, ada mobil. Orang kemana kan ada sholat? Memangnya kalau kita buat kamar mandi toilet sampai masjid ada pahalanya. Man yassara an muksirin yassarallahu anhu yawmal qiyamah. Siapa memudahkan urusan orang, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit daripada menahan kencing. Masa diikat bukan plastik. Sulit juga kalau dikatakan
Anda itu ceritakan ini belum tentu sama rasa kita. Kenapa? Karena rasa kebelet itu belum tentu rasa kebelet. Begitu dibuatkan toilet, maka lapanglah urusan mereka. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Maka abdu fi auni akhi. Selama hamba itu mau menolong saudaranya. Tapi masjid pinggir jalan yang cantik ini juga dibuatkan oleh besar. Buatkan jangan sekedar mampir ke toilet, sempatkan menempelkan kening ke lantai untuk sholat sunat tahiyatul masjid. Setuju? Jangan sampai orang mampir nanti pas dibuka buku catatan amalnya, kita baca buku catatan amalmu. Begitu dibuka buku catatan amal, singgah ke masjid, mampir ke masjid, belok ke masjid, keterangan. Sempatkanlah sholat, sempatkanlah zikir. Sholat di dalam insya Allah bekas tapak kaki, bekas kening, wanatubu maqaddamu wa asarahu. Kami tulis bekas-bekas tapak kaki mereka, bekas-bekas kening mereka. Apakah ibu-ibu ada bekas kening dan tapak kakinya di dalam? Jangan jawab dengan kata. Apakah adik-adik ada bekas tapak kaki dan keningnya di dalam? Insya Allah Pak Ustaz. Insya Allah belum lagi Pak Ustaz. Bagi yang sudah alhamdulillah, bagi yang belum insya Allah. Tidak ada alasan untuk tidak masuk ke dalam masjid. Ini kadang anak-anak muda ini kalau sudah dekat ke perempuan, alhamdulillah, lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kelewati. Itu memang ada di mana ini yang ada di depan saya ini yang soleh. Kalau memang orang Aceh itu soleh, kalau memang orang ibadah Aceh itu baik-baik, kenapa waktu Ustaz Somad ceramah mesti pas satu besi? Kenapa mesti pakai ibu-ibu perempuan yang dikurung dalam besi? Memangnya di rumah makan? Kenapa pakai besi? Oh, tadi waktu saya turun dari mobil, kenapa turun susah? Begitu berumur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau tadi pasang besi, yang mengawal saya ini tak banyak. Bapak-bapak dari kepolisian ini memang bisa mengawal, tapi pistol itu tidak bisa mereka pakai. Kalau pakainya meletus kita. Paling tidak. Jangan nunggu saja, jangan pecahkan ginjal kalian. Maka ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Banda Aceh aman? Aman. Apakah Namru Aceh Darussalam aman? Aman. Dari mulai 2017 saya dibawa ke Tengku Fadil Rahmi dalam peringatan tsunami bulan Desember 2017. Sampai sekarang 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 upaya udah 6 kali peringatan tsunami saya dibawa senior-senior saya kemari. Aman, damai, tentram, tidak ada kekurangan satu apapun. Di mana kuncinya? Karena orang Aceh masih menempelkan keningnya ke lantai. Walaupun dia tinggi dengan jabatannya, banyak hartanya, dia masih menempelkan keningnya ke lantai. Mohon maaf yang masih sibuk angkat tangan. Ada orang Aceh menempelkan keningnya ke tiang. Oh, Bapak. Saking pinggang duduk di kursi, tak menempelkan keningnya ke tiang. Dia tetap bersujud sampai ke bawah. Dibuka badannya karena dia tahu Allah memerintahkan dia. Warka'u, rukuklah kamu ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Mudah-mudahan anak-anak kita dibukakan Allah pintu rezekinya insyaallah. Amin. Apa yang menghalangi rezeki ini sehingga tidak turun? Di antaranya perbuatan setan. Apa itu perbuatan setan? Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih berhala, menyembelih binatang untuk berhala. Aku sembelih ayam itu berhala, aku sembelih kambing itu berhala, aku sembelih sapi itu berhala. Tidak ada orang yang lebih bodoh daripada ini.
Karena perbuatan setan adalah ada orang yang judi. Allahumma sallimna min chip ini lagi saya sudah balik lagi. Namanya siapa? Koi. Mama katanya. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya untuk segera bertobat ya Allah. Kalau tak juga bertobat, bukakan pintu liang lahat ya Allah. Coba kalian lihat. Aku sedang memancing aja tadi. Pas saya bilang bukakan pintu liang lahat, tak ada satu pun di antara mereka yang menginginkan. Itu menunjukkan mereka ini sayang ke suaminya walaupun dia kecil. Tak ada di antara mereka walaupun mulutnya berkata, matilah kau sama handphone kau, masuklah kau sama game online kau. Tapi yang mampu hatinya yang paling dalam, jangan matikan diri. Biarlah kamu mati dulu. Saudara geng, betul ya kok? Ini ibu yang amat sangat sayang dengan bapak. Mudah-mudahan kan ketawa aku sudah nikah aja. Mudah-mudahan yang jomblo-jomblo ini segera ditemukan jodohnya. Ada jomblo ini yang mudah buat surat undangan, cuma tahunnya belum jelas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada orang kaya karena judi. Yang kaya itu karena kerja keras. Yang ada itu orang kaya duitnya habis karena judi. Habis apartemennya dijual, akhirnya pinjol, akhirnya buka lubang tutup lubang, masuk ke dalam lubang, hutang tidak terlunasi. Orang datang kepada anaknya, orang datang kepada istrinya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari judi online ini, insyaallah. Allah menyelamatkan kita dari permainan akhir zaman. Mani Aisbandi sampai di akhir zaman. Saya tidak akan kafira. Dia akan melihat kekacauan yang luar biasa. Tapi kata Nabi, kalau kamu pegang buat Ali, kamu tidak akan sesat. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Tapi Quran, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ibnu Abi Syaibah, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad At-Tayalisi. Siapa yang menjelaskan tulisan di atas kertas? Yang menjelaskannya adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kalau tidak paham agama, datang ke Abi, datang ke Abu, datang ke Abia, datang ke Abadi, datang ke Tengku, datang ke Walid. Mereka akan menjelaskan agama. Apakah di Banda Aceh masih ada pondok pesantren? Masih ada daya? Selama masih ada daya, selama masih ada TK Quran, selama masih ada Islamic boarding school, insya Allah Nanggung Aceh Darussalam masih dapat salam sampai hari kiamat, insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya Pak Ustaz, tapi anak mudanya ini masih sibuk dengan begadang, masih sibuk main judi, masih sibuk dengan narkoba. Ini dunia, Beb. Kita belum masuk surga. Nanti kalau di kampungmu itu baik semuanya, berarti kau di surga bersama mereka. Kalau di kampungmu itu jahat semuanya, berarti kau di neraka sama setan. Tapi kalau di kampung itu ada yang baik, ada yang jahat, ada yang soleh, ada yang boleh, maka sesungguhnya kita masih hidup di dunia. Kita di surga apa di neraka? Kita masih di dunia. Yang kita minta itu 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, wa qina adzabannar. Saya mau bertobat Pak Ustaz. Kapan? Nanti Pak Ustaz. Kapan? Setelah Ustaz sama Tablik Akbar. Jangan tunda-tunda. Malaikat sudah di airport, sudah lagi selesai. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Itulah mengapa kita disuruh berjamaah. Kenapa? Yang tak bersuara kok kelihatannya seperti ada suara. Yang tak hafal macam hafal. Pas pulang, apa yang kau baca dulu? Kita tidak mau baca apa. Tapi insya Allah malaikat tidak akan luput untuk mencatat kebaikan kita semua yang malam ini insya Allah. Amin. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya selama ini dilapangkan Allah. Amin. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahannya dimudahkan Allah. Amin. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Banyak istighfar. Nah, dia beristighfar 100 kali. Mi'ata marrah 100 kali. Fil yaumi wal lail. Sehari, semalam, sehari, 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. 100 kali dia beristighfar. Kita sama yang nampak kali. Istighfar pun beristighfar tak jelas mereka sebetulnya sudah lama mau benamkan di dalam panik. Pelan beristighfar. Pokok pendek kali istighfar. Malah keluar masuk Islam. Terus, saya kau Islam, mak kau Islam, muslimah. Kenapa pendek kali istighfar? Yang penting ada yang satu lagi panjang, mesti tarik nafas dulu. Mana yang lebih baik? Istighfar panjang atau pendek? Mau panjang istighfarnya, mau pendek istighfarnya, semuanya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Innahu kana rabbana. Allah akan ampunkan dosa-dosa. Yursilis samaa alaikum bidrara. Diturunkan Allah hujan sebagai anak. Wa yubdilukum bi amwalin. Diberinya kau harta berlimpah. Wa banin. Diberinya kau keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Wa yaj'al lakum jannatin. Diberinya kau taman-taman. Wa anhara. Sungai yang mengalir. Ada. Taman-taman ada. Sungai yang mengalir ada. Apa yang belum lagi? Bidadari ada, tapi masih terkurung di dalam rahim. Insya Allah akan segera dihalalkan dengan surat Al-Baqarah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dengan beristighfar dosa diampunkan, dikirimkan hujan sebagai rahmat, dikirimkan rezeki, dikirimkan anak keturunan, dibangunkan taman-taman, dijadikan air yang mengalir dengan kemuliaan istighfar. Ada orang amalnya tak lain tak bukan hanya istighfar saja. Istighfar. Maka mudah-mudahan segala dosa tidak diampunkan Allah. Datanglah orang menemui pendeta Yahudi. Wahai pendeta Yahudi, dosaku banyak. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 99 orang. Manusia semua? Iya. Apakah doaku akan diampunkan Allah segala dosaku? Kata pendeta Yahudi, dosamu tidak diampunkan Tuhan, karena kau sudah membunuh 99 orang. Dicabutnya pisaunya, kalau begitu kau naik ke 100. Mati saja. Ya.
daripada dosa tak diampunkan, bagus sekalian. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain syirik diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik-adik ini belum ada yang dosa syirik ya. Contoh dosa syirik Pak Ustaz, misalnya kalian jalan, nampaklah cewek cantik. Hai adik, nikah sama abang ya. Dia kok kuping kerap. Wih, najis sama kau. Kalian ambil air muda cewek dan bawa ke dukun. Dukun-dukun membacakan mantra-mantra bimsal bimsal. Setelah itu dia pun makan sampai tidur tak lelap. Begitu pas dia mau makan mie ayam, nampaknya muka kalian di mangkok. Nampaknya muka kalian di mangkok itu pas itu dia mencoba. Rupanya sudah kena jampi. Siapa punya kerja? Setan. Dia minta ke dukun minta sama setan mengirimkan signalnya. Makanya anak-anak perempuan kita diajarkan membaca ayat-ayat zikir pagi petang, habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Ayat kursi diawali dengan Al-Fatihah, Qul huwallahu 3 kali, Qul falaq sekali, Qul nas sekali, pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Ayat kursi ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai ujung, lalu ditiupkan ke tangan, diusapkan ke muka, ke kepala, ke badan supaya diganggu. Gangguan semuanya segera hilang. Mudah-mudahan adik-adik yang diganggu setan, didorong, bolong, esot, berdua, gerak-gerak, semuanya diselamatkan semua insyaallah. Amin. Pasukan setan lah perempuan dibacakan di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Wa idzu kiri kalimatillahi tammati min kulli syai'in wa hamma wa min kulli ainin lama. Ya. Membacakan ayat di rumah sakit, di rumah ICU. Tertulis di situ apa belum respon? Ada responnya. Katanya kalau dibacakan dia teriak. Berarti dia tak tidak paham. Terus setan udah banyak pensiun. Kata setan aku udah lama kerja. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu lebih parah ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini diselamatkan dari setan. Setan tidak hanya dari manusia. Alladzi yuwaswisu fi, yang berbisik ke dada manusia, ke hati manusia, bukan ke telinga, ke hati jantung manusia, dari dua arah. Minal jinnati, dari jin dan nas manusia. Kalau jin yang berbisik, jangan kau berhenti main judi online. Insyaallah yang terakhir ini nanti mutus baru obat. Kalau jin yang membisikkan, bacakan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Selesai insyaallah. Ini yang menjadi masalah, yang membisikkan ini kawan setan. Kita bacakan ayat kursi itu dihafal pula dia. Inilah namanya setan berjasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati memilih pergaulan, karena pergaulan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak muda sekarang. Awalnya kawan saya ini orangnya tegas, Pak Ustaz. Kalau ditanya di mana masjid, sana. Tapi sejak bergaul ini lain, Pak Ustaz. Di mana masjid? Sana. Kena penyakit 4 angka, LGBT. Hebat kata. Pesawatnya tidak boleh mendarat. Kalau mau mendarat, jangan pakai pesawat yang membawa simbol-simbol LGBT. Siap Banda Aceh menyelamatkan